Hiduplah seturut perintah Tuhan. Renungan diinspirasi dari 1 Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23. Cukup, kata Samuel kepada Saul. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Samuel berkata, walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu pergi dengan pesan. Pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kata Saul kepada Samuel. Aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag, raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan, Allahmu, di Gilgal. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Ia pun menolakmu sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang martir bernama Floribert Buonacqui lahir pada 13 Juni 1981 di Goma, Kongo. Kongo adalah negara di Afrika yang rawan konflik etnis, syarat korupsi, kebencian, dan balas dendam. Floribert bergabung dalam komunitas Saint Egidio saat studi di Universitas Goma. Dalam keluarga rohaninya itu, ia mendengarkan sapaan Tuhan melalui Injil. Ia menjalankan perintahnya, peduli dan mencintai kaum miskin serta anak-anak jalanan. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius 25 ayat 40. Floribert hidup jujur. Ia menolak berbagai upaya suap yang terjadi berulang-ulang saat ia menjadi petugas bea cukai. Ia kehilangan nyawa karena melindungi nyawa orang miskin. Floribert dibunuh dengan brutal pada tahun 2007 karena menolak mengizinkan makanan busuk yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin. Minggu 15 Juni 2025, Kardinal Marcelo Semeraro melakukan beatifikasi Floribert di Basilika Santo Paulus di luar tembok di Roma. Floribert adalah guru harapan, kata Kardinal Semeraro. Ia mengajari kita untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Dalam misa harian di Casa Santa Marta, Vatikan, Paus Fransiskus pernah mengatakan, menjadi orang Kristen yang baik berarti patuh kepada firman Tuhan. Floribert patuh pada firman Tuhan, seperti yang Yesus kehendaki. Saul yang tidak patuh pada perintah Tuhan
mendapat teguran Samuel. "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan?" Dalam 1 Samuel 15 ayat 19. Saul kekeh melakukan kehendaknya sendiri, membawa Agag Raja Amalek dan membiarkan rakyatnya mengambil hewan-hewan yang harusnya dimusnahkan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan di Gilgal. Dalam 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 21. Allah menolak Saul sebagai raja. Kita juga kerap bersikap seperti Saul, tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan karena tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Apa jadinya hidup kita bila Tuhan menolak kita? Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, berilah kami keberanian untuk melaksanakan perintah-Mu demi kemajuan imanku dan kehidupan rohaniku. Mampukan kami meninggalkan segala kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-Mu yang menyeret kami ke lembah dosa. Amin.